Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Orang tua dan korban pencabulan seorang petani di Pinerang dapat pendampingan dari pihak berwajib. Demi dapatkan air bersih, santri di Kabupaten Sinjai harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menyusuri hutan. Narapidana rumah tahanan kelas 1 Makassar dapat pelatihan membatik untuk terapi kecemasan. Saudara, sejumlah santri di Dusun Bulu Jambi, Kabupaten Sinjai harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menyusuri hutan untuk mendapatkan air bersih. Karena dampak kekeringan, mereka harus bangun lebih awal untuk mencari air bersih guna keperluan mandi, mencuci pakaian, dan untuk dikonsumsi. Sejumlah santri pondok pesantren Tahfidzul Quran Wadi Mubarak di Dusun Bulu Jampi, Desa Garecing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer demi mendapatkan air bersih. Dengan menyusuri hutan hingga pematang sawah, para santri membawa ember serta perlengkapan mandi. Memulai perjalanan saat matahari baru terbit menuju sumber air yang bersih. Akibat kekeringan sudah lebih dari sebulan terakhir, mereka harus bangun lebih awal menuju sumber air bersih. Selain untuk mandi dan mencuci pakaian, para santri juga harus membawa air bersih untuk dibawa ke pondok untuk dikonsumsi. Kondisinya sangat memprihatinkan karena mereka harus berjuang mengambil air di tempat yang mungkin tadi Bapak sudah berkunjung. Di sana itu mereka harus bangun lebih cepat. Setelah sholat subuh, mereka harus berjuang mengambil air dengan membawa alat timbanya, alat mandinya mereka ke sana. Kurang lebih sekitar 1 kilo lebih, mereka harus berjalan melewati pematang sawah. Mungkin masih gelap-gelap, mereka sudah menyusuri sawah-sawah. Para santri berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah daerah setempat agar mereka tak lagi masuk ke dalam hutan dan kerap mendapat ancaman dari satwa liar saat menyusuri hutan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Saudara, operasi Pekat Lipu 2023 selama 20 hari menghasilkan pengungkapan 400 lebih tindak kejahatan. Pihak kepolisian imbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Polda Sulawesi Selatan menggelar operasi Pekat Lipu 2023. Pelaksanaan berlangsung 20 hari, sejak tanggal 4 sampai 23 Agustus 2023. Selama itu telah ada 490 kasus yang diungkap. Dari pengungkapan ini polisi menangkap 490 orang. 45 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kejahatan yang ditindak antara lain kepemilikan senjata tajam, pencurian motor, dan beberapa kejahatan lainnya. Operasi Pekat Lipu 2023 ini digelar untuk memberantas segala bentuk tindak kriminal serta mencegah terjadinya tindak kriminal lain agar tercipta situasi kondusif di wilayah Sulawesi Selatan. Waktu tanggal 14 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023, jumlah TO, non-TO dan laporan polisi 83, target yang dituju untuk target operasi ini 100% tidak dapat diungkap. Non-TO terungkap sebesar 407 kasus dan jumlah laporan polisi ada 200 laporan polisi. Pihak kepolisian imbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya, sekolah, kantor, dan tempat lainnya, guna mencegah terjadinya aksi kejahatan. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Selanjutnya, saudara, narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar mendapatkan pelatihan membatik dari Universitas Negeri Makassar. Membatik ini selain sebagai terapi kecemasan bagi narapidana, juga dapat dijadikan sebagai modal bagi narapidana saat bebas kembali ke tengah masyarakat. Berbagai macam cara dilakukan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan dalam memberikan terapi stres bagi para warga binaannya.
Seperti di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar yang berkolaborasi dengan Kampus Universitas Negeri Makassar. Warga binaan diberi materi berupa terapi kecemasan dengan cara mengajarkan cara membatik. Dengan menggunakan canting sebagai alat membatik, beberapa narapidana membatik dengan melukiskan beragam pola. Pemilihan desain dipilih yaitu tulisan lontara yang dipadukan dengan pola motif Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Selain itu, motif yang biasa dibuat yaitu motif adat Mandar, adat Bugis, rumah adat, serta motif gambar kapal pinisi. Adik mahasiswa membuat program mengajarkan membatik dan mereka melihat untuk stresornya, untuk stresnya, apakah dengan membatik ini beban yang mereka pikul saat menjalani pidana berkurang. Dan ini sedang didalami oleh adik-adik dari Universitas Negeri Makassar. Dan kegiatan membatik ini insya Allah sedang tahap pembelajaran setelah terus-menerus yang nanti insya Allah akan kita continue karena sebagai bentuk upaya dari Rutan Makassar untuk lukis. Ini sudah berapa hari ada 2 hari. Sudah 2 hari. Iya, 2 hari. Gampang nggak ini bikin atau susah? Susah gampang begitu. Iya. Jadi sudah ada pengalaman ini. Iya, sudah ada pengalaman. Jadi nantinya kalau misalkan setelah keluar dari sini apakah akan melanjutkan kegiatan membatik atau bagaimana? Ya, belajar nanti di luar. Kalau setelah keluar ya. Iya. Kalau ada kesempatan ya belajar tuh. Jadi salah satu upayanya itu dengan melaksanakannya terapi batik atau terapi seni. Nah, dengan masyarakatnya membatik, melakukan kegiatan membatik ini melatih kesabaran, melatih fokus dan kedisiplinan dalam kedepannya nanti. Ide awal kerajinan tangan membatik ini selain sebagai terapi kecemasan bagi narapidana, juga dengan membatik turut meramaikan batik nasional dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan. Diharapkan pembinaan kerajinan tangan membatik ini dapat menjadikan modal ke depan bagi para narapidana saat kembali ke masyarakat atau telah bebas, dengan memulai usaha di tengah masyarakat. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Roberto Dumas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.